Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, termasuk nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah online sampai saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaatnya sampai akhir zaman. Pada video ini, kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kelas dan lab. Di sini, saya Cita Diliano Fenti akan menjelaskan materi tentang pengertian pengelolaan kelas dan juga tujuan pengelolaan kelas. Definisi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar untuk membantu mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Sedangkan menurut Jamara dan Zaini, pengelolaan kelas adalah kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Lalu, tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah tergantung dalam pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas dari bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, ekonomi, intelektual dalam kelas. Nah, fasilitas yang disediakan ini memungkinkan siswa bekerja dan belajar, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi siswa. Selanjutnya, saya Hani Nur Aini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup pengelolaan kelas dan faktor-faktor penghambat pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas diperlukan karena dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu, tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah. Oleh karena itu, guru harus mengetahui ruang lingkup pengelolaan kelas agar dapat mengelola kelas dengan baik. Ruang lingkup pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan tata lingkungan fisik kelas. Salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah lingkungan. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan siswanya. Lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat. Kelas merupakan suatu tempat yang indah dan menyenangkan. Selain itu, pengaturan tempat duduk di kelas juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas, sehingga kelas menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kedua, ada pengelolaan dan penegakan disiplin kelas. Pengelolaan disiplin dimaksud sebagai upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang, atau sebaliknya harus dilakukan. Yang ketiga, ada pengelolaan perilaku siswa. Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari kedua siswa dan perspektif guru. Perilaku satu siswa yang mengganggu dapat mengalihkan siswa lainnya dari pembelajaran. Perilaku yang tidak pantas harus ditangani dengan segera untuk mencegah perilaku tersebut terus berkembang dan menyebar. Pengabaian yang berlangsung lama menyulitkan bagi para siswa untuk belajar dan menyelesaikan tugas. Apabila seluruh perilaku kelas memenuhi harapan, maka pembelajaran dapat dimaksimalkan. Yang keempat, ada pengelolaan konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Selanjutnya ada faktor-faktor penghambat pengelolaan kelas. Yang pertama ada guru. Guru sebagai seorang pendidik tentunya ia juga mempunyai banyak kekurangan. Kekurangan-kekurangan itu bisa menjadi penyebab terhambatnya kreativitas pada diri guru tersebut. Yang kedua ada peserta didik. Kekurangssadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota suatu kelas atau suatu sekolah dapat merupakan faktor utama penyebab hambatan pengelolaan kelas. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran yang tinggi dari peserta didik akan hak serta kewajibannya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada keluarga. Problem yang dihadapi guru memang banyak berasal dari lingkungan keluarga. Kebiasaan yang kurang baik di lingkungan keluarga seperti tidak tertib, tidak patuh pada disiplin, kebebasan yang berlebihan, atau terlampau terkekang merupakan latar belakang yang menyebabkan peserta didik melanggar di kelas.
Yang terakhir ada fasilitas. Fasilitas yang ada merupakan faktor penting upaya guru memaksimalkan programnya. Fasilitas yang kurang lengkap akan menjadi kendala yang berarti bagi seorang guru dalam berkreativitas. Kendala tersebut ialah jumlah peserta didik di dalam kelas yang sangat banyak. Besar atau kecilnya suatu ruangan kelas yang tidak sebanding dengan jumlah siswa, keterbatasan oleh penunjang mata pelajaran. Selanjutnya, saya Noviatul Alfifah akan melanjutkan pemaparan materi tentang masalah pengelolaan kelas. Tindakan pengelolaan kelas, seorang guru akan efektif apabila ia dapat mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang sedang ia hadapi, sehingga pada gilirannya ia dapat memilih strategi penanggulangan yang tepat pula. Lois V. Johnson dan Mary Bani mengemukakan kategori masalah kelompok dalam kelas, yaitu yang pertama, kelas kurang kohesif, misalnya perbedaan jenis kelamin, suku, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya, misalnya mengejek anggota kelas dalam pelajaran olahraga yang kurang mampu untuk melakukan pelatihan tersebut. Yang ketiga, membesarkan hati anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok. Yang keempat, kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang diberikan. Yang kelima, semangat kerja rendah atau semangat belajarnya yang rendah, misalnya merasa malas saat diberikan tugas oleh gurunya. Yang terakhir, kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru, misalnya guru kelas terpaksa diganti sementara oleh guru lain. Selanjutnya tentang usaha preventif masalah pengelolaan kelas. Tindakan pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berjalan efektif. Tindakan guru tersebut dapat berupa tindakan pencegahan, yaitu dengan jalan penyediaan kondisi baik fisik maupun kondisi sosio-emosional, sehingga terasa benar oleh peserta didik rasa kenyamanan dan keamanan dan untuk belajar. Yang pertama, kondisi fisik dan situasi belajar mengajar. Kondisi fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatnya proses belajar mencakup yang pertama, ruangan yang berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang kedua, pengaturan tempat duduk. Yang ketiga, ventilasi dan pengaturan cahaya. Yang terakhir, pengaturan penyimpanan barang. Selanjutnya, kondisi sosio-emosional. Suasana ini di dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam proses belajar mengajar. Peserta didik merupakan efektivitas tercapainya tujuan pengajaran. Di antaranya, yang pertama, tipe kepemimpinan. Yang kedua, sikap guru. Yang ketiga, suara guru. Dan yang keempat, pembinaan rapor. Yang terakhir, kondisi organisasional. Kegiatan yang rutin yang secara organisasional dilakukan baik di tingkat kelas maupun di tingkat sekolah akan mencegah masalah pengelolaan kelas. Dengan kegiatan rutin yang telah diatur secara jelas dan telah dikomunikasikan, akan menyebabkan tertanam pada diri setiap peserta didik kebiasaan yang baik dan keteraturan tingkah laku. Di antaranya, yang pertama, penggantian pelajaran. Yang kedua, guru yang berhalangan hadir. Yang ketiga, masalah antar peserta didik. Yang keempat, upacara bendera. Dan yang terakhir, kegiatan lainnya. Selanjutnya, tentang disiplin dan tata tertib. Dengan disiplin, para peserta didik bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu. Kesediaan macam ini harus dipelajari dan harus secara sabar diterima dalam rangka memelihara kepentingan bersama atau memelihara kelancaran tugas-tugas sekolah. Makasih. Kenalkan, nama saya Jovanka Rizka Bramasti. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Noviatul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Menurut James Cooper, yang dikutip oleh Hendiat Sutopo 2005, mengemukakan 3 pendekatan dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, pendekatan modifikasi perilaku. Pendekatan ini bertolak dari psikologi behavioral yang mengemukakan asumsi bahwa semua tingkah laku yang baik,
maupun yang kurang baik merupakan hasil proses belajar, dan ada sejumlah kecil proses yang fundamental yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses belajar yang dimaksud. Adapun proses psikologi yang dimaksud adalah penguatan positif, hukuman, penghapusan, dan penguatan negatif. Oleh sebab itu, perlu mempertahankan perilaku yang dikehendaki dan mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak dikehendaki. Yang kedua adalah pendekatan sosio-emosional. Dengan berlandaskan psikologi klinis dan konseling, pendekatan pengelolaan kelas ini mengasumsikan bahwa yang pertama, proses belajar mengajar yang efektif mempersyaratkan iklim sosio-emosional yang baik dalam arti terdapat hubungan interpersonal yang baik antara guru, peserta didik, dan antara peserta didik dan guru menduduki posisi terpenting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik itu. Yang ketiga adalah pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi sosial dan dinamika kelompok. Oleh karena itu, maka asumsi pokoknya adalah pengalaman belajar sekolah berlangsung dalam konteks kelompok sosial, dan tugas guru yang utama dalam pengelolaan kelas adalah membina dan memelihara kelompok agar kelas menjadi satu ikatan kelompok yang kuat. Selanjutnya adalah materi tentang pengelolaan lab. Tapi sebelum itu kita harus tahu pengertian laboratorium itu. Menurut Anonim 2007, laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Lalu menurut Sukarso 2005, laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Tempat ini dapat merupakan suatu ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka, misalnya kebun dan lain-lain. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pendidikan tanggal 5 Maret 1983, yang dimaksud dengan laboratorium atau studio adalah sarana penunjang jurusan dalam studi yang bersangkutan dan sumber unit daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan. Dalam pendidikan, laboratorium adalah tempat proses belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan praktikum hasil pengalaman belajar. Secara etimologi, kata laboratorium berasal dari kata Latin yang berarti tempat kerja. Dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan kata aslinya yaitu tempat bekerja. Akan tetapi, khusus untuk keperluan penelitian ilmiah, ketika IPA atau sains merasa perlu mengadakan ruang siswa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sains, laboratorium yang digunakan untuk kegiatan ini disebut sebagai laboratorium sains sekolah. Jadi, dari keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa laboratorium adalah tempat belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar, di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan dapat membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mega Mulia. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang fungsi laboratorium. Perkenalkan, nama saya Mega Mulia dari kelompok 6. Fungsi laboratorium. Fungsi laboratorium sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan, atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Menurut Sukarso tahun 2005, secara garis besar laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkaji gejala-gejala alam. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik siswa. Di sini siswa akan bertambah keterampilannya dalam pergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan atau memupuk keberanian untuk mencari hakikat keberanian ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan sosial. Yang keempat, memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan.
Yang kelima, membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Selanjutnya, pengelolaan laboratorium. Pengelolaan adalah kegiatan menggerakkan sekelompok orang atau sumber daya manusia, keuangan, peralatan, fasilitas, dan segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang diharapkan secara optimal. Pengelolaan manajemennya meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua penataan, yang ketiga pengadministrasian atau inventarisasi, yang terakhir pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran yang sistematis, analisis, logis tentang kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, sumber daya manusianya, tenaga dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Perencanaan ini dimaksudkan untuk merencanakan konsep dari suatu laboratorium itu sendiri. Yang kedua, penataan. Tata letak peralatan adalah suatu bentuk usaha pengaturan penempatan peralatan laboratorium, sehingga laboratorium tersebut berwujud dan memenuhi persyaratan untuk beroperasi. Kata adalah mengandung makna yang sangat luas, yaitu bahwa dalam mewujudkan suatu laboratorium yang layak operasi, diperlukan penempatan peralatan yang tersusun rapi berdasarkan kepada proses dan langkah-langkah penggunaan aktivitas dan laboratorium yang diharapkan. Begitu pula dengan daerah kerja harus memiliki luas yang memungkinkan pengguna, pekerja, dan operator dapat bergerak bebas, aman, dan nyaman di samping lalu lintas bahan yang akan digunakan sampai ke tempat kerja dengan mudah dan lancar. Tujuan tata letak laboratorium itu, yang pertama, mengurangi hambatan dalam upaya melaksanakan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna, pekerja, dan operator. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan peralatan. Yang keempat, memberikan hasil yang maksimal dengan pendanaan yang minimal. Yang kelima, mempermudah pengawasan. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun tata letak peralatan dan perabotan laboratorium adalah: yang pertama, mudah dilihat, mudah dijangkau, aman untuk alat, aman untuk pemakai. Tiga, pengadministrasian atau inventarisasi. Pengadministrasian sering juga disebut sebagai kegiatan menginventarisasi. Inventaris adalah suatu kegiatan dan usaha untuk menyediakan catatan tentang keadaan semua fasilitas, barang-barang yang dimiliki sekolah. Dengan kegiatan inventaris yang memadai, akan dapat diperoleh pedoman untuk mempersiapkan anggaran atau mempersiapkan kegiatan pada tahun yang akan datang. Catatan inventaris yang baik akan permudah pergantian tanggung jawab dari pengelola yang satu ke yang lainnya. Inventaris juga akan permudah untuk mengetahui di mana suatu peralatan akan ditempatkan. Dengan demikian akan permudah pengontrolan seperti terhadap kehilangan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kecurian. Selanjutnya yang keempat, ada pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Mengatur dan memelihara laboratorium merupakan upaya agar laboratorium selalu tetap berfungsi sebagai mestinya, sedangkan upaya keselamatan kerja mencakup usaha untuk selalu mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan pekerja di laboratorium dan penggunaannya bila terjadi kecelakaan. Usaha yang dilakukan untuk memelihara kelancaran penggunaan laboratorium antara lain: yang pertama, jadwal penggunaan laboratorium yang jelas. Yang kedua, tata tertib laboratorium yang dilaksanakan dengan tegas. Yang ketiga, alat penanggulangan kecelakaan seperti alat pemadam kebakaran api ringan atau APAR, kotak P3K, dan lain-lain.
Jadi, kesimpulannya, laboratorium merupakan sebuah fasilitas yang tersedia untuk menunjang proses belajar dan pembelajaran. Dengan melakukan praktik dan penelitian di laboratorium, maka akan menambah kemampuan dan kualitas peserta didik karena peserta didik bersentuhan langsung dengan alat dan bahan untuk membuktikan langsung apa yang sedang ia pelajari. Seorang laporan atau pengurus laboratorium harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan serta perawatan segala fasilitas yang di dalam laboratorium agar terjaga dan pengguna fasilitas terhindar dari insiden atau kecelakaan saat menggunakan laboratorium itu sendiri. Sekian materi tentang pengelolaan kelas dan laboratorium. Saya, perwakilan dari kelompok 6, undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.